Nah, setelah tahu tadi tentang subjective pronoun dan objective pronoun, kita lanjut ke possessive adjective. Possessive adjective, Possessive itu ingin memiliki gitu. Jadi possessive adjective itu betul sekali tentang menyatakan kepemilikan. Kalau sebelumnya menyatakan subjek, yang kedua menyatakan objek, dan yang ketiga ini kita akan menyatakan kepemilikan. Nah, biasanya apa sih yang dimiliki oleh orang itu? Biasanya kan adalah sebuah benda yang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai noun. Ya, jadi nanti ketika kita menggunakan pronoun ini, kita harus menyiapkan kata benda apa sih yang dimiliki oleh subjek ini, gitu ya. Dimulai dari yang pertama ada I. I ketika menyatakan kepemilikan pakai my. I, my, ya, ketika saya, milik saya. Kemudian you, your, milik kamu. Kalau you-nya banyak pun tetap your, tidak ada perubahan. Kemudian ada they, milik mereka jadinya their, ya, pakai r. Kemudian yang keempat ada we, untuk kepemilikan pakai our. Kemudian ada she, kepemilikannya pakai her, ya, her. She pakai her untuk dia perempuan, milik dia perempuan. Next kita ada he, dia laki-laki. Kalau milik dia laki-laki pakai his. Kemudian yang terakhir ada it, dia, benda ini gitu ya, atau nya, miliknya it. Itu menggunakan its. Kepemilikan its, miliknya, nya sebagai kata benda mati atau hewan gitu. Jadi dari awal kita sudah tahu apa sih cara menggunakan miliknya, milik mereka, milikmu, milik dia. Itu sudah ada pronounnya sendiri, namanya possessive adjective. Kuncinya dia karena ini kepemilikan, maka harus ada dong yang dimiliki. Nah, yang dimiliki ini adalah kata benda. Jadi jangan lupa menambahkan kata benda setelah possessive adjective. Setelah mempelajari tentang possessive adjective di semua pronoun yang kita tahu, kita akan coba latihan buat sentence-nya, contohnya, ya, contohnya yang simple aja. Nanti untuk latihan lebih lanjut bisa kita masukkan, bisa kita lihat di video berikutnya. Nah, untuk kepemilikan ini Miss akan buat contoh yang sederhana saja. Contohnya my book, buku saya. Berarti buku milik saya. Buku milik saya ada di atas meja. Jadi untuk merumuskannya dalam bahasa Inggris pakai my book is on the table. My book, my, dia adalah milik saya. Jadi my book milik saya. Kalau bukunya buku kamu misalnya, kita pakai your. Jadinya your book is on the table. Dan ingat diikuti kata benda. Kata benda dalam sentence yang disebutkan tadi adalah buku itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, misalnya Miss pakai handphone untuk kata bendanya. Mereka, milik mereka. HP mereka ada di atas meja. Their phone is on the table. Kalau phone-nya satu, kalau handphonenya banyak bisa juga. Their phones are on the table. Gitu. Jadi milik mereka. Kalau milik kami atau milik kita pakai our. Our handphones are on the table. Our handphones are on the table. Gitu, untuk milik kita. Kalau itu miliknya she misalnya, atau dia perempuan, diganti pakai her. Her phone is on the table. Her phone is on the table. Kemudian untuk dia laki-laki kita pakai he untuk laki-laki. Kemudian dia laki-laki pakai his. His phone is on the table. Kemudian untuk milik benda mati atau untuk animal pakai its ya. Kita pakai misalnya ekor dari kucing. Ya, misalnya ekor dari kucing.
Tapi kuncinya tidak kita sebutkan, kita cuma pakai it's aja. Jadi misalnya sudah kita sebutkan di awal, I have a cat, for example, I have a cat, titik. Lalu kita menyebutkan kalau ekornya panjang, berarti its tail is long. Okay? Its tail is long, gitu untuk yang it. Okay? Itu adalah sentence sederhana untuk menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Inggris. Silakan bisa membuat pernyataan atau sentence sendiri tentang personal adjective yang harus diikuti nanti oleh kata benda. Oke. Setelah mempelajari tentang possessive adjective, kita akan pelajari tentang possessive pronoun. Keduanya sama-sama menyatakan kepemilikan. Nah, misalnya kalian tanya nih, terus bedanya apa dong untuk menyatakan kepemilikan kalau sama-sama saja gitu? Nah, bedanya ada di sini, ada di apa yang mengikutinya. Ada grammar yang membedakan mereka gitu, struktur kalimat yang membedakan mereka. Nah, kalau possessive adjective dia diikuti oleh kata benda. Ingat, possessive adjective yang my, your, their tadi diikuti oleh kata benda. Tapi kalau possessive pronoun dia tidak diikuti oleh apapun. Jadi dia langsung titik aja gitu. Jadi sama sekali tidak diikuti apapun. Nah, di sini misalkan jelaskan dulu untuk macam-macam dari possessive pronoun ya. Untuk I, possessive pronounnya adalah mine. Kemudian untuk you, possessive pronounnya adalah yours. Kemudian they, possessive pronounnya adalah theirs. Kemudian we, possessive pronounnya adalah ours. Kemudian she, possessive pronounnya adalah hers, pakai s. Kemudian untuk he, possessive pronounnya adalah his. Okay. Mungkin kalian lebih bisa agak lebih menghafalkan kalau kebanyakan mereka memang pakai s ya. Ada yours, ada ours, ada theirs, ada hers. Nah, itu kan diikuti oleh s. Nah, itu berarti dia masuk ke possessive pronoun yang tidak diikuti oleh apapun. Oke, sekarang Miss Denti akan memberikan contoh kalimatnya. Nah, di sini Miss langsung buat 2 kalimat biar kalian tahu apa beda dari possessive adjective dan possessive pronoun, gitu ya. Nah, pertama ada misalnya buku saya ada di atas meja, gitu. My book is on the table. Nah, untuk penegasan lagi, ngomong lagi, that book is mine. Mine, titik, tidak diikuti oleh apapun. Oke. My book is on the table. That book is mine. Itu untuk I. Kalau untuk you, your book is on the table. That book is yours. Okay? That book is yours. Kemudian untuk yang ketiga ada they. Nah, they ini misalnya buku mereka ada di atas meja. Their book is on the table. Their book is on the table. Nah, penegasan lagi, that book is theirs, pakai s, okay, titik. Kemudian untuk we, our book is on the table. Our book is on the table, diikuti kata benda kan, book. Kemudian penegasan lagi, that book is ours. Nah, gitu. Untuk she, jadi pakainya her book is on the table. Untuk penegasannya, that book is hers. Hers, titik. Okay. Ada lagi pakai he. His book is on the table. Okay. That book is his. Nah, di sini walaupun sama-sama his, tapi kamu harus mengidentifikasi perbedaannya. Yang his pertama diikuti oleh kata benda, his book. His yang kedua tidak diikuti oleh kata benda apapun, gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Silakan bisa buat kalimat kalian sendiri untuk lebih memahami perbedaannya dan cara penggunaannya. Oke, setelah kita belajar tentang kepemilikan, kita belajar juga tentang reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu yang biasanya berakhiran dengan self. Oke, berakhiran dengan self, misalnya myself. Ya, I ketika subjeknya I, maka ketika merujuk ke reflexive pronoun pakai myself. Gunanya adalah untuk merujuk kembali ke subjek atau orang yang tadi disebutkan. Itu merujuk kembali gitu ya. Jadi kalau I pakai myself, kalau you pakai yourself. Kalau you-nya banyak, nah ini ada bedanya ya. Untuk you banyak pakai yourselves.
pakai V. Tapi kalau U-nya hanya satu, pakai F saja boleh. Kemudian ada they. They reflexive pronounnya themselves. Themselves. Ingat, themselves bukan their selves. Biasanya salahnya ada di situ. Ingat, untuk refleksif pakai themselves. Kemudian untuk subjek we, refleksif pronounnya adalah ourselves. Ourselves. Pakai V juga, pakai V. Kemudian untuk she, pakainya herself. Herself. Pakai F. Kemudian untuk he, pakainya himself. Himself. Gitu. Dan untuk it, refleksif pronounnya merujuk kembali ke kata yang tadi disebutkan, pakai itself. Itself, gampang ya. Untuk refleksif pronoun semuanya berakhir dengan self. Dan di sini bisa terlihat mana yang subjek yang tunggal dan mana subjek yang jamak. Kalau I kan pakai myself, pakai F. Kemudian untuk yang jamak lainnya, contohnya ada they, pakai themselves, pakai V. Jadi yang pakai V itu yang jamak. Ada themselves, ada yourselves yang you-nya banyak, ada we ourselves gitu ya. Jadi bisa kita lihat dalam refleksif ini mana yang jamak dan mana yang tunggal. Selanjutnya untuk contoh kalimat sederhana untuk refleksif pronoun. Di sini Miss akan awali dengan I. Ketika kalimat sederhana ini bisa digunakan untuk refleksif pronoun, yaitu tadi untuk merujuk diri sendiri, merujuk diri mereka sendiri gitu. Jadi ketika Miss mengerjakan tes sendiri, Miss akan ungkapkan dalam bahasa Inggris, I do the test by myself. I do the test by myself. Aku mengerjakan tes sendiri gitu, sendiri dengan diriku sendiri gitu ya. Makanya ada self di situ ya. Kemudian misalnya kamu mengerjakan tes sendiri, pakai you do the test by yourself. By yourself. Pakai F karena you yang Miss maksud adalah you yang satu. Tapi ketika you-nya itu banyak, misalnya akan ulangan, kemudian Miss akan ngomong ke mahasiswanya Miss Deti pakai gini, please do it by yourselves, pakai V. Karena yang Miss maksud mahasiswa Miss yang satu kelas itu, please kerjakan teks ini sendiri dengan diri kalian sendiri gitu. Kemudian untuk yang lainnya ada they, kita pakai themselves, misalnya my sister and my brother do the task by themselves. My sister and my brother do the task by themselves. Kenapa pakai themselves? Karena subjek yang disebutkan ada dua. Satu ada my sister dan yang kedua ada my brother. Ketika Miss ngomongin mereka, maka dua hal ini jadi pakai them atau they dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian untuk we do the task by ourselves. We do the task by ourselves gitu. Kemudian untuk she, dia perempuan mengerjakan tes sendiri gitu. She does the task by herself or she did the task by herself. Kalau dia laki-laki yang mengerjakan sendiri, he did the task by himself gitu. Jadi untuk dirinya sendiri. Kalau untuk itself, misalnya kita pakai animal ya. The animal left the house by itself. The animal left the house by itself gitu. Jadi dia meninggalkan rumah sendiri. Itu untuk contoh refleksif pronoun. Semoga bisa dimengerti. Silakan bisa lanjut untuk membuat contoh kalimat kalian sendiri.